Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pemirsa senang sekali karena program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu mahasiswa berprestasi yang sekarang sudah menjadi alumni ya, karena udah lulus nih pemirsa, yaitu Mbak Indah Mursida yang merupakan alumni dari PG PAUD atau Pendidikan Guru Anak Usia Dini dari FKIP UHAMKA angkatan 2019. Dengan tema kita kali ini adalah mahasiswa berprestasi UHAMKA, persistensi UHAMKA mencetak dan melahirkan talenta muda. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Indah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah jadi Mbak Indah ini baru aja lulus ya Mbak Indah ya, fresh graduate ya, iya. masih fresh nih jadinya sebagai lulusan UHAMKA ya, PG PAUD. Nah sebelum cerita-cerita nih, tentunya kan sebagai fresh graduate pasti tentunya memiliki banyak sekali peluang ya, dan juga tantangan untuk bisa lulus tepat waktu. Nah ini boleh cerita dulu nih sebelumnya pengalaman Mbak Indah selama kuliah di UHAMKA jurusan PG PAUD kemarin tuh gimana sih? Oke, sebelumnya terima kasih Kak, terima kasih TVmu sudah mengundang saya hadir di sini. Perkenalkan saya Indah. Untuk pengalaman kuliah, alhamdulillah ya Kak, selama di UHAMKA itu saya merasakan pengalaman yang luar biasa gitu. Karena pertama saya ngalamin banget zaman COVID Kak waktu itu. Jadi gimana sih transisi antara kuliah offline dan kuliah online gitu. Nah tapi dari COVID itu ternyata saya termotivasi gitu untuk tetap produktif, salah satunya dengan ikut organisasi dan juga ikut lomba-lomba gitu. Kamu ikut organisasi apa aja tuh? Lumayan banyak sih Kak, karena di UHAMKA juga banyak gitu menyediakan fasilitas komunitas dan juga organisasi-organisasi untuk mengembangkan potensi dan skill mahasiswa. Nah untuk organisasi yang saya ikutin itu ada Himpunan Mahasiswa, kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa, terus IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga di tingkat nasionalnya saya ikut Ikatan Mahasiswa PG PAUD seluruh Indonesia gitu. Wow. Jadi waktu jadi waktu pas awal mahasiswa baru tuh Kak, saya pengen banget jadi mahasiswa yang aktif gitu, termotivasi karena ngelihat kakak-kakak tingkat di sana tuh di UHAMKA kok kayak keren-keren banget ya, pakai jas merah, pakai jas yang beda dari yang lainnya gitu. Nah akhirnya saya bertekad tuh pas maba, kayaknya saya pengen jadi aktivis mahasiswa, dan alhamdulillah terwujud. Jadi selama jadi mahasiswa itu saya ikut organisasi di tingkat program studi yaitu HIMA, di tingkat fakultasnya ada IMM dan juga DPM, terus di tingkat universitasnya UHAMKA Menyala, dan di tingkat nasionalnya yang tadi IMPASI, Ikatan PG PAUD seluruh Indonesia. Gitu. Keren banget. Jadi kamu di setiap lapisan itu tuh eksis ya, ikutan aktif ya. Keren. Nah itu kamu bagi waktunya gimana tuh? Nah untuk manajemen waktunya ini juga sih yang jadi tantangan kita ya sebagai mahasiswa, gimana sih untuk balance antara kuliah dan juga organisasi. Nah yang pertama bener sih kita harus mengesampingkan ego dan kemalasan kita gitu. Betul, ya. Karena kita untuk ngambil keputusan ikut organisasi atau ikut kegiatan selain kuliah itu tuh resikonya ya itu gitu, waktu yang kurang gitu, waktu untuk main, waktu untuk diri sendiri. Cuman yang jadi mungkin bahan bakar saya gitu ya untuk bisa balance adalah ini masa muda saya cuma sekali gitu. Jadi gimana caranya saya mengatur si masa muda ini supaya nggak menyesal di kemudian hari gitu. Makanya ketika saya ada rasa males gitu kan, ingat gitu, ini momen ini tuh nggak terjadi dua kali. Terus yang kedua, saya bikin jadwal gitu, jadwal skala prioritas gitu. Jadi ketika emang ada tugas, saya harus buru-buru diselesain sesegera mungkin gitu. Terus mana waktunya rapat, mana waktunya organisasi, itu saya pertimbangkan skala prioritasnya. Itu aja sih Kak intinya. Jadi jangan ditunda-tunda ya, biar ada tugas langsung kerjain. Iya, sebenarnya nggak langsung juga sih. Jadi balik lagi ke skala prioritas masing-masing. Iya, kadang kan kita juga ada rasa
apa ya, mood kita tuh Mood, nggak ya, lagi bisa nggak mood nih, gitu mau ya. dipaksain gimana juga kayak susah gitu kan. Idenya nggak keluar ya. Iya, jadi ya kita ngatur emosi aja Iya. sih, ngelola emosi dan ingat itu tadi sekali prioritas. Kalau misalkan sekiranya lagi gamut ngerjain tugas, berarti apa nih yang penting ini tuh tetap produktif gitu, ngelakuin hal yang lain. Kayak tadi kan kalau saya kan hobinya nyanyi atau Nyanyi juga ya. iya, hobinya nyanyi atau ikut-ikut kegiatan di luar gitu, komunitas. Ya udah, misalnya lagi suntuk sama kerjaan kuliah atau tugas, ya udah berarti alihkan dengan itu. Itu aja Iya. sih Kak. Iya, tapi kamu keren juga kan, tadi kamu ikut dari tingkat yang terkecil ya, jurusan, fakultas, universitas, sampai yang skala nasional, yaitu organisasi profesi ya. Iya, untuk IMPASI. Ikatan Mahasiswa PG PAUD seluruh Indonesia ya. Iya. Ya, nah dari serangkaian kegiatan yang kamu lakukan itu, kegiatan organisasi ya yang kamu ikuti itu, apa sih dampak yang sangat terasa gitu, yang positif buat diri kamu? Yang paling kerasa itu pertama leadership. Jadi karena organisasi pertama yang saya ikutin itu Hima PAUD, dan alhamdulillah dan qadarullah juga saya tuh diamanahin jadi ketua Hima waktu itu. Jadi di sana saya belajar gitu bagaimana sih kita manajemen sumber daya mahasiswa gitu. Kita nge-manajemen manusia gitu, bukan cuma diri kita tapi orang lain. Nah, di situ juga saya terasah di Hima itu. Terus yang kedua yang saya dapetin dari organisasi adalah kemampuan untuk public speaking. Karena kan di organisasi itu kegiatan-kegiatannya kita mengasah itu kan, kayak gimana sih kita berbicara, mengisi sambutan gitu, menjadi MC dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Ini yang paling mahal juga sih menurut saya. Karena dengan berorganisasi itu, saya yang PG PAUD itu bisa dibilang prodi yang kecil gitu ya Kak. Maksudnya mahasiswanya sedikit. Tapi dengan saya berorganisasi gitu di tingkat fakultas, bahkan di seluruh Indonesia, itu bisa membangun jejaring dan relasi yang lebih luas gitu. Jadi meskipun teman-teman saya di prodi itu hanya segelintir gitu, tapi dengan berorganisasi saya bisa dapat relasi yang lebih luas. Lebih banyak ya. Iya. Lintas fakultas, lintas universitas, sampai tingkat nasional tadi Iya, ya, betul. dari organisasi itu. Iya, itu sih yang Baik. Nah, kamu tadi kan juga bilang hobi nyanyi ya. Terus dan apalagi pas zaman pandemi corona nih, kamu juga termotivasi untuk ikut banyak kegiatan, lomba kayak gitu ya. Nah, itu boleh ceritain tuh Mbak Indah ya. Tapi simpen dulu ya Mbak Indah ya. Kita simak dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA, dengan tema kita kali ini persistensi UHAMKA melahirkan talenta muda nih. Ada Mbak Indah nih yang akan sharing-sharing dengan kita. Nah, Mbak Indah ceritain dong. Tadi kan Mbak Indah kan selain aktif organisasi juga hobi nyanyi nih, dan ikut banyak beragam kompetisi ya, perlombaan pas zaman pandemi. Ini diantaranya nih ya, saya bacain sebagian. Ini prestasinya Mbak Indah banyak banget dari beragam kompetisi. Di antaranya ada juara 1 Lomba Nasyid Gebiar Ramadan UHAMKA 2023. Terus juara Lyric Modification in English Festival UHAMKA 2021. Terus juara 1 Poetry Writing Competition in English Festival juga. Juara 1 Lomba Mendongeng pada Workshop Nasional Pendidikan Pendongeng Cerdas untuk Anak-anak tuh ya, Hima PAUD UHAMKA 2020. Terus lomba Acoustic English Festival, lomba mendongeng lagi, lomba video kreatif juga. Banyak banget. Ini apa yang memotivasi nih Mbak Indah? Keren banget. Sebenarnya agak lucu sih Kak kalau cerita motivasi ikut-ikut lomba, karena awal mulanya itu pas COVID itu Kak. Kan semua kayaknya dunia tuh berubah banget gitu kan. Yang tadinya saya kan ngekos Kak gitu. Ngekos akhirnya balik ke kampung halaman saya, kuliah online, nggak bisa kemana-mana, terus muncullah rasa jenuh gitu kan, bosen nggak ngapa-ngapain, terus juga karena nggak ngekos jadi nggak dapet uang bulanan juga. Nah, ini dia nih. Bokeh gitu kan Kak, akhirnya mikir gitu, apa ya kira-kira kegiatan yang menghilangkan kebosanan saya dan juga bisa menambah pemasukan gitu. Nah, terus waktu itu lagi scrolling sosmed, nemulah ada poster lomba online gitu, lomba nyanyi. Ya udah coba ikutan, lumayan nih hadiahnya gitu kan. Terus coba
dan alhamdulillah gitu menang waktu itu. Dan ya udah semenjak itu boleh juga deh kayaknya ngisi kegiatannya dengan ikut-ikut lomba deh gitu. Akhirnya makanya kalau misalkan dilihat prestasi saya tuh serandom itu Kak, kayak ikut lomba video, ikut lomba nyanyi, ikut lomba ngaji, dongeng, apapun itu kayak ya udah dicoba aja. Meskipun waktu itu saya ngerasa apa ya namanya juga lomba iseng gitu kan, jadi nggak ada latihan, nggak ada pelatihnya gitu. Tapi dengan kita niat gitu kan, niat dan sungguh-sungguh ngelakuin yang terbaik, alhamdulillah ternyata itu jadi pembelajaran apa ya, otodidak juga gitu ya buat saya pribadi, dan pengalaman yang masya Allahnya sampai sekarang gitu ternyata bekasnya tuh terasa gitu. Bahkan bisa menghantarkan saya di titik menjadi mahasiswa berprestasi UHAM Kak gitu. UHAM Kak ya. Iya. Masya Allah, jadi ketagihan ya. Jadi untuk mengisi waktu saat COVID, jadi nambah uang jajan itu tadi ya. Ya. Tapi kan pasti ada persiapan juga kan yang kamu lakuin gitu. Walaupun tadi lombanya tadi bisa dibilang kamu mau bilang random gitu kan, tapi ini macam-macam, dan ternyata dari lomba yang random itu kamu bisa meraih juara gitu. Nah itu tuh apa tipsnya gitu, kuncinya apa? Oke, kalau tips-tipsnya yang pertama itu melihat peluangnya. Jadi kira-kira nih lomba kita maksudnya melihat peluang tuh ngelihat antara si yang mengadakan acaranya dan juga kapasitas kita gitu. Iya kayak gitu, terus kayak ngelihat peluang. Terus yang kedua apa ya, ngelakuin yang terbaik aja sih Kak. Dari yang terbaik aja ya. Oh iya. Gimana? Apa tuh? Satu lagi jurus saya yang paling menurut saya manjur. Asik. Jadi tiap saya mau lomba, saya tuh pasti nelpon orang tua atau saya pasti ngomong ke orang tua minta didoain. Maksudnya terdengar kayak sepele ya. Tapi tiap kali saya ngelakuin itu, alhamdulillah menang gitu. Dan tiap kali saya lupa ngelakuin itu, qadarullah gak menang. Jadi kayak, wah ini kayaknya emang manjur deh. Mujarab banget ya. Doa jadi, orang tua, iya benar gitu. Benar-benar itu juga mungkin memberikan sugesti ya. Sama kan memang doa orang tua kan gak terhalang kan, yang mendoakan anaknya. Jadi ternyata benar-benar nih lancar ya. Iya, jadi makasih mama dan abah. Amin ya, pas banget. Karena berkat dukungan dan doa yang tiada henti ya buat Mbak sampai Indah. Sekarang betul. Iya, baik. Nah, Mbak Indah, tadi kan Mbak Indah bilang juga dari prestasi-prestasi, rangkaian prestasi ini yang macam-macam. Ini menghantarkan Mbak Indah nih menjadi mahasiswa berprestasi tadi tingkat kampus ya. Itu yang memang kriterianya tuh apa sih sampai wah Mbak Indah berhasil nih mewakili kampus UHAMPA gitu ya sebagai mahasiswa berprestasi untuk tingkat nasional ya? Iya, tingkat nasional. Jadi kalau untuk Mapres itu, jadi ada salah satu ajang tingkat nasional, salah satu ajang mungkin bisa dibilang paling bergengsi untuk mahasiswa ya, salah satunya. Itu namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, itu tuh ada seleksi-seleksinya gitu Kak. Yang pertama di tingkat fakultas, kemudian di tingkat universitas, kemudian ketika lulus di universitas kita mewakili univ di tingkat LL Dikti atau di tingkat wilayah, kemudian kalau lulus baru di tingkat nasional gitu. Nah, tingkat nasional seluruh Indonesia tuh, jadi nggak ditemuin lagi ya, diuji lagi kompetisinya. Iya, itu semua kampus negeri dan swasta semua disatuin. Nah, untuk proses yang saya jalani sendiri untuk Pilmapres khusus ini ya, itu saya nggak iseng Kak kalau ini. Karena eventnya gede gitu kan, besar, event bergengsi gitu, dan ini juga peran dari UHAMKA tentunya yang membimbing saya. Kalau ini saya ada pembimbing khususnya gitu. Jadi apa ya? Jadi ternyata Pilmapres itu mengumpulkan potensi mahasiswa dari mulai prestasi, kemudian aktivis atau organisasi, kemudian pengabdian masyarakat, maksudnya dampak kita terhadap masyarakat itu sejauh apa gitu. Kemudian karya cipta, kayak misalnya kita punya haki atau punya buku gitu. Nah, itu masuk. Kemudian satu lagi tuh apa ya Kak, lupa satu lagi. Apa? Karir organisasi. Karya cipta itu termasuk jurnal ya? Karya tulis juga? Iya, itu bisa. Iya. Jadi kayak ada beberapa aspeknya juga, nggak cuma dari misalkan
oh Indah fokus di prestasi aja, ternyata organisasinya nggak aktif, itu nggak termasuk gitu. Jadi akademik dan non akademik Iya, ya. nah itu baru bisa masuk. Dan alhamdulillah setelah melalui proses seleksi itu, alhamdulillah Indah menang mewakili UHAMKA di tingkat nasionalnya. Itu gitu. memang biasanya cuma satu. Iya, Cuma satu universitas, satu. Iya. Alhamdulillah. Iya, itu gak nyangka juga sih saya, Kak. Iya. Karena kan kayak kalau kilas balik gitu, saya kan berawal dari iseng ya, ikut Ikut macam-macam lomba ya. Itu ikut dari kegiatan. semester 1 ikut lombanya memang. Dari COVID itu semester 3 lah ya, semester 3 mulainya. Makanya buat teman-teman mahasiswa, khususnya yang masih mahasiswa baru, maksimalkanlah waktu. Maksimalkan waktu iya, ya. Karena privilege banget sih jadi mahasiswa tuh. Iya benar ya. Karena kita bisa, itu kesempatan kita buat belajar banyak hal, Bener. ketemu orang juga, peluang juga kan terbuka banyak ya. Baik, Mbak Indah, kita akan lanjut lagi nih Mbak Indah, bahas tentang gimana sih caranya biar bisa jadi mahasiswa berprestasi juga nih. Karena kan Mbak Indah sudah membuktikannya dan merasakan manfaatnya gitu. Tapi kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut lagi nih ngobrol dengan Mbak Indah, mahasiswa berprestasi UHAMKA yang kini alhamdulillah udah lulus ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Mbak Indah, salah satu tantangan menjadi mahasiswa berprestasi ya dengan segudang aktivitasnya, organisatoris gitu kan. Ini adalah juga gimana sih caranya biar bisa lulus tepat waktu nih, kayak Mbak Indah kan. Karena banyak juga kita lihat di lapangan ya, mahasiswa aktif organisasi, tapi kadang prestasinya juga bagus, yang ngerjain tugas lancar, tapi kadang-kadang ini suka keganjel ketika ngerjain tugas akhir gitu kan, akhirnya lewat-lewat dikit gitu kan. Nah ini tipsnya gimana Mbak Indah biar teman-teman yang lain juga bisa nih lulus tepat waktu gitu? Benar-benar, oke. Ya. Ini pertanyaannya cukup berat ya buat saya. Karena emang bener relate banget Kak, jadi ketika kita dipadatkan dengan aktivitas di luar, kadang kita tuh jadi kayak tergoda untuk nggak menyelesaikan tugas utama kita gitu ya. Nah kalau tips dari saya gitu, yang pertama tentu kita harus disiplin, dan justru jadi pressure tersendiri sih buat saya ketika jadi mapres. Dan nggak disiplin lulus, maksudnya nggak disiplin terhadap studi saya gitu, kayak masa mapres nggak itu sih gitu, jadi kayak menjadi pressure sekaligus motivasi saya untuk mau gak mau harus lulus gitu tepat waktu. Nah terus yang kedua, saya tuh memilih topik yang emang saya senangi. Jadi ketika memilih tugas akhir kan memang ada beberapa mahasiswa yang ya udah ngikutin dosen pembimbing aja deh gitu kan. Nah saya tuh enggak Kak, jadi bagaimana caranya saya tuh melakukan penelitian atau topik yang emang saya suka gitu dan alhamdulillah dikasih jalannya gitu sama Allah. Iya, dikasih jalannya, dikasih dosen pembimbing yang suportif juga dengan pilihan saya gitu, alhamdulillah. Bahkan saya tuh bisa lulus tanpa skripsi Kak, alhamdulillah. Gimana tuh caranya tuh? Caranya apa jadinya? Sekarang ini ya ada bisa sama skripsi ya, boleh juga nih. Gimana tuh? Jadi khususnya kalau di prodi saya sendiri, di prodi PG PAUD itu sudah support dengan hal itu ya. Jadi untuk lulus itu bisa jalur skripsi, kemudian jalur publikasi, satu lagi jalur seminar nasional kalau nggak salah. Jadi kayak bikin apa tulisan sih namanya? Atau penemuan ya? Temuan. Iya, kayak semacam itu. Cuman kalau yang ketiga ini memang belum difasilitasi lah. Jadi pilihannya antara skripsi dan publikasi. Nah, pada saat itu saya membuat topik lagu. Jadi karena saya suka lagu. Jadi penelitian saya itu R&D, riset dan development membuat lagu edukasi sampah untuk anak usia dini. Itu topik saya, yang mana saya juga emang concern di bidang edukasi sampah dan suka bikin lagu kan, suka nyanyi gitu kan. Nah ternyata bisa gitu, itu tuh dijadiin topik untuk skripsi. Yang kemudian ketika proses bimbingan itu, dosen pembimbing saya menyarankan gitu, Indah kayaknya penelitian ini bagus deh kalau masuk ke publikasi gitu, karena kebermanfaatannya kalau publikasi itu kan kita update gitu kan ke jurnal. Kalau skripsi kan ya disimpan aja gitu kan di perpustakaan gitu. Biasanya baru nanti mungkin lanjut lagi buat dijurnalkan ya.
Nah kalau ini di jurnal, Ini langsung dijurnalkan. dijurnalkan dan alhamdulillahnya lagi Kak, saya dapat kesempatan untuk publish di jurnal internasional. Jadi alhamdulillah banget. bersyukur banget gitu dapat momentum itu gitu. Jadi alhamdulillah dengan proses itu publikasi di jurnal internasional bisa lulus tanpa skripsi. Iya, keren banget, alhamdulillah banget ya. Jadi kamu tuh ngerjain itu berapa lama tuh? Ngerjain itu kurang lebih penelitiannya ya Kak 3 bulan. Karena saya kan maksudnya bikin lagu, bikin sendiri gitu kan. Habis itu habis Cari-cari jadi ide dulu gitu iya, ya. cari-cari ide dulu. Terus habis gitu langsung di penelitian Publish, aja. penelitian Enggak, aja. jadi kayak penelitian dulu ke sekolahan. Bagaimana sih ini efektivitas lagu ini Diterapkannya ke terhadap anak-anak gimana? edukasi sampah ini efektif gak lewat lagu di sekolah-sekolah ini gitu. Setelah dapat hasilnya baru dipublikasikan, gitu, dibuat jurnalnya. Gitu, dan alhamdulillah prosesnya cepet. Sebenarnya ada juga tantangan tantangan di publikasi nih ya Kak. Dibandingkan skripsi, bedanya nih kalau skripsi itu kita tuh ya udah kita fokus di skripsi, maksudnya tanpa butuh orang ketiga gitu yang menjalankan si skripsi ini. Kita aja kan karena ya. Jadi tergantung kitanya nih, kita bisa kita ngerjain cepet, selesainya Kita cepet. Nah sedangkan kalau publikasi enggak, kita kerjain cepet, tapi kalau pihak publishernya itu prosesnya lama nggak bisa. Jadi ini juga sih yang jadi tantangan publikasi gitu. Karena apalagi untuk publikasi di yang levelnya tinggi gitu kayak Sinta 2, Sinta 1 itu prosesnya lebih ketat sehingga itu juga bisa bisa dibilang menghambat atau memperlama proses untuk bisa lulus itu. Makanya kalau emang mau publikasi kita harus cepat penelitiannya dibandingkan teman-teman yang milih skripsi. Itu sih bedanya. Jadi kalau kita milih publikasi kita harus lebih satset gitu. Jadi begitu dari publishernya udah keluar langsung kita kajian lagi update-nya ya. Langsung kita revisi. Iya, belum nunggu nanti habis direvisi nunggu lagi untuk bisa dapat LOA-nya gitu. Itu prosesnya lama. Jadi harus pokoknya kalau ada kesempatan untuk publikasi harus satset sih. Satset ya. Kalau skripsi kan kayak masih banyak nih waktunya. Karena hubungannya kalau skripsi kayak dosen pembimbing aja. Iya, benar. Kalau ini jadi kayak segitiga gitu kan, kayak dosen pembimbing sama pihak lain juga gitu ya. Benar itu. Iya. Terus satu lagi, ini saya ingat banget perkataan kaprodi saya. Iya. Tugas akhir itu menyelesaikan kuliah terutama itu bukan tentang kecerdasan kognitif, bukan tentang kepintaran, tapi tentang kecerdasan emosional. Jadi pokoknya kalau udah skripsian itu kita bukan tentang siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling disiplin, siapa yang paling bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan egonya, malesnya. Jadi kecerdasan emosional kita yang paling diasah tuh waktu pas tugas akhir. Saya ingat banget itu, makanya oke, saya harus bisa ngelola emosi dengan baik di momen-momen itu gitu. Iya. Karena kita kayak ngelawan diri sendiri ya. Bener. Ngelawan rasa malas dan bukan bersaing sama teman-teman. Iya, tapi sama diri sendiri gitu. Iya, itu. Iya, benar itu banget sih. ya. Dan akhirnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah beres. Tapi kamu terinspirasi dari mana tuh? Tentang tadi lagu, judulnya apa? Judulnya, jadi saya bikin 4 lagu. Wow. Banyak. 4 lagu. Yang pertama itu Pilah. Pokoknya ini temanya tentang sampah, bersih-bersih sampah. Tentang ini, mengenalkan jenis-jenis sampah, kemudian tong sampah warna apa aja untuk dibuang. Iya, bener-bener. Itu Edukasi Pilah, jadi iya, itu tentang kan, pilah sampah. Pilah sampah. Terus yang kedua itu Aku Pahlawan Sampah. Jadi 4 lagu ini emang edukasi sampah semua. Beda jenisnya aja. Aku Pahlawan Sampah. Terus Kusimpan Dulu. Jadi ini salah satunya terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Jepang. Yang mereka tuh dari anak usia dini dibiasakan kalau misalkan punya sampah atau nggak melihat tong sampah di sekitar, disimpan dulu. Ya. Iya, disimpan dulu di tas atau di kantong gitu. Terus dibikin lagu deh, Kusimpan Dulu. Oke, gitu. Satu lagi Ayo Kurangi Sampah. Ayo Kurangi itu Sampah. tentang 3R, reduce, reuse, recycle, tapi dalam bentuk reduce, reuse, recycle. Okay. Tapi dikemas dengan kata-kata anak-anak gitu. Kata-kata untuk anak-anak gitu. Oke, jadi kamu terinspirasinya karena apa? Karena emang pas lagi
lihat kepikiran tentang sampah nih harus bersih-bersih atau gimana? Nah, ini ada hubungannya sama momen Pilmapres Kak sebenarnya. Pilmapres, oke. Simpen dulu kalau gitu ya. Simpen dulu nih biar makin seru ya. Karena kita lihat dulu nih yang mau lewat seperti apa sih. Yuk. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA mengenai tema kita kali ini, persistensi UHAMKA mencetak talenta muda bersama dengan Mbak Indah. Nah, Mbak Indah, lanjutin lagi nih Mbak Indah nih. Jadi terinspirasinya tuh karena apa sampai bisa akhirnya mempublish 4 lagu ya bertemakan sampah itu tadi? Oke, ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, bagus, malah ini senang. Jadi awal mula saya concern di bidang edukasi sampah itu karena di semester 5 saya diamanahkan menjadi ketua bidang lingkungan hidup di pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FKIP UHAMKA. Jadi saya megang bidang LH lingkungan hidup yang dimana concern saya adalah di zero waste atau edukasi sampah. Nah, pada saat itu ada salah satu mahasiswa ingin mewawancarai ketua IMM waktu itu tentang tugasnya lah, tentang tugasnya. Cuman qadarullah ketua IMM ini berhalangan sehingga meminta saya aja gitu yang wawancara. Oke, saya ikutlah wawancara sama dia. Dan yang dimana wawancaranya itu tentang Sustainable Development Goals. Ya, SDGs. Waktu itu saya belum tahu tuh apaan nih SDGs gitu kan. Akhirnya mau gak mau belajar lah sama beliau gitu kan, sama mahasiswa ini. Oh ini Kak tentang ini nih, dan bagaimana kaitannya dengan bidang LH gitu. Jadi oh ya udah kita hubungkan si SDGs dengan program-program saya di bidang lingkungan hidup gitu. Nah, singkat cerita, setelah wawancara itu malamnya saya buka grup Kak, isinya tuh seleksi mahasiswa berprestasi UHAMKA, yang dimana itu ternyata malam itu tuh deadline pengumpulan gagasan kreatif dan berkas-berkas untuk seleksi. Saya, apa nih gitu kan, pas saya buka ternyata kita harus membuat esai tentang SDGs. Kan pas banget ya, kayak ternyata ini. Ya udah, malam itu juga saya bikin esainya, kemudian bikin CV bla bla bla, baru daftar lah, dan sampai alhamdulillah singkat cerita saya jadi Mapres waktu itu. Dan di mana si Mapres ini saya memegang gagasan kreatif tentang edukasi sampah jadinya gitu. Nah ini juga nih peran UHAMKA ya berarti ya, peran UHAMKA dalam membimbing saya. Jadi ketika menjadi Mapres di UHAMKA, saya tuh dibimbing sama salah satu dosen namanya Bunda Zulaiha. Makasih Bunda. Bunda Zulaiha membimbing saya membuat gagasan kreatif tentang bagaimana edukasi sampah ini berhubungan dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa pendidikan anak usia dini. Nah, disitulah saya dibimbing apa sih kaitannya edukasi sampah dan juga PAUD gitu. Nah, pada saat Pilmapres, karya yang saya buat itu tadinya aplikasi. Nah, tapi karena itu di luar skill saya ya, maksudnya saya bukan anak IT gitu. Akhirnya di tugas akhir ini saya ubahlah si medianya dari aplikasi menjadi lagu gitu, sehingga proposal yang tadinya untuk Mapres tadi, gagasan kreatif tadi, saya buat jadi proposal penelitian tugas akhir dengan media lagu gitu. Itu sih singkat ceritanya. Iya, jadi semuanya dapat ya dari situ, ternyata banyak ininya, prosesnya, hikmahnya juga ya. Iya benar. Akhirnya mengantarkan kamu jadi mahasiswa berprestasi, terus tugas akhir beres, dapat sebuah karya juga, yang mana lagunya pun udah dihakiin juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh spill dong dikit lagunya. Lagunya gimana tuh nyanyi? Gimana boleh nyanyi ya? Lagunya Pilah kayak gini. La 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 la. Pilah-pilah sampah lalala. Ada 3 jenis sampah yang ada di sekitar kita. Sampah organik, anorganik, B3. Ayo kenali bersama gitu. Keren banget. Keren banget Mbak Indah. Jadi nanti lagu ini
udah dihakiin bisa dimasukin ke kurikulum dong, ke sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah PAUD ya. Apalagi sekarang kan di kurikulum Merdeka, bahkan di kurikulum kultural juga ada tematik, ada tematik sayangi bumi. Nah ini bisa jadi salah satu medianya dan udah dikembangkan juga di Lab School PAUD UHAMKA, di sekolah-sekolah yang pernah saya ajar gitu. Di situ juga alhamdulillah kepake. Kalau iya, dan kalau misalkan teman-teman mau lihat lengkapnya ada juga di YouTube. Di YouTube apa yang nama YouTube-nya? Indah Mursyidah. Atau di YouTube Eco Parenting. Eco Parenting. Iya, Eco Parenting. Jadi itu tadi 4 lagunya ada di situ ya? Ada di situ. Ya, memang ini easy listening juga, gampang dihafal ya lagunya ya tadi. Alhamdulillah. Jadi untuk anak kecil mudah gitu untuk mengenalkan edukasi juga. Baik. Mbak Indah, senang banget dapat banyak insight masukan dari Mbak Indah. Mbak Indah, moto hidup Mbak Indah apa sih? Moto hidup apa ya? Jangan pernah sepelekan kekuatan dari tulisan dan doa. Karena percaya gak percaya ya Kak, setelah saya kilas balik, waktu pas maba, pas ospek tuh kan ada ospeknya ya. Itu tuh saya ingat banget ada momen dimana kita tuh harus menuliskan satu impian atau satu harapan, kemudian dijadiin pesawat kertas terus diterbangin. Nah saya sempat foto tuh tulisan saya, tulisannya tuh saya akan menjadi aktivis UHAMKA berprestasi dan berkontribusi untuk Indonesia di situ. Terus ngelihat saya yang sekarang gitu, alhamdulillah ternyata aktivis berprestasi UHAMKA itu bisa tercapai gitu dengan kekuatan tulisan waktu itu gitu, kekuatan doa itu. Iya, aku jadi merinding nih. Insya Allah. Gitu, terus akhirnya berhasil ya. Terus sebenarnya ya Kak, ini nggak apa-apa Kak cerita dikit lagi. Sebenarnya Kak, saya tuh dulu nggak mau kuliah. Oh, kenapa mau langsung kerja? Nggak mau kuliah. Iya, pengen langsung kerja aja gitu. Cuman orang tua saya nggak ngedukung, sampai akhirnya pokoknya ada perdebatan lah, sampai akhirnya ya udah saya pilih kuliah gitu. Tapi saya berdoa, ya Allah, waktu itu kan pendaftaran kampus-kampus tuh udah banyak yang tutup gitu kan. Saya berdoa, ya Allah, pasrah deh dimanapun, tolong berikan saya tempat di mana saya bisa berkembang, di mana saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu, mau di kampus manapun gitu kan. Pada saat itu saya belum kenal UHAMKA dan tering gitu, tiba-tiba saya diarahkan ke UHAMKA di jurusan PG PAUD gitu. Terus juga di PAUD tuh bisa dibilang tadi ya prodi yang kecil, terus sulit gitu untuk saya tuh menemukan figur untuk peluang. Mungkin karena PAUD mungkin kebanyakan orang ngelihatnya terkesan tadi kan kecil gitu, maksudnya mungkin bukan jurusan favorit ya. Betul. Padahal itu bisa dimulai dari bidang ilmu apa aja kan. Prestasi itu bisa kita raih dari berbagai macam ilmu gitu, jangan lihat dari banyak yang favorit yang bener. Ini tapi Kak gitu. itu tuh ngaruh banget Kak sama mental saya pas maba. Saya tuh minder banget kemana-mana kayak. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, saya mah dari prodi PAUD, terus juga nggak tahu kuliah mau ngapain. Pendidikan anak usia dini paling penting gitu kan. Terus sampai ada di titik dimana saya menemukan quotes dari Kak Shirley Anavita waktu itu bilang gini, jika kamu tidak menemukan apa yang kamu cari, maka jadilah orang pertama yang melakukannya. Jadi ketika waktu itu saya sulit nih untuk menemukan teman produktif, untuk menemukan inspirasi gitu kan, kenapa nggak mulai dari diri saya pribadi gitu, kenapa nggak aku jadi yang pertama kali melakukan itu dan menjadi inspirasi untuk adik-adik kelasku nanti, adik-adik tingkatku nanti. Betul. Gitu. Siapa tahu setelah ini ternyata jurusan PG PAUD jadi favorit nih, banyak yang mau masuk di UHAMKA ya. Iya, dan turning point-nya adalah ketika saya jadi Mapres itu Kak, karena itu kan seleksinya dari berbagai program studi, berbagai fakultas, dan ini bisa dibilang untuk pertama kalinya PG PAUD bisa mewakili UHAMKA gitu. Di tingkat nasional. Jadi makanya membanggakan banget ya. Iya, makanya alhamdulillah ternyata omongan itu doa gitu. Betul. Ketika waktu itu saya pikir, ketika kita nggak menemukan apa yang kita cari, jadilah orang pertama yang melakukannya gitu. Alhamdulillah Kak, adik-adik tingkat saya sekarang
kemarin juga masuk mahasiswa Jadi berprestasi. termotivasi Iya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Selamat ya. makasih Kak. Iya. Terus yang terakhir nih ya Kak, Iya. terakhir. Orang-orang tuh sering nanya kan, saya kadang suka diminta sharing-sharing gitu kan sama adik-adik tingkat, sama fakultas gitu. Iya. Banyak yang nanya, Kak, jadi Mapres tuh dapat apa sih gitu? Apa sih enaknya jadi Mapres gitu? Betul. Di situ saya sempat merenungi gitu kayak, Iya. ya juga ya dapat apa ya? Beasiswa gitu. Apakah dapat kemudahan untuk lulus atau dapat apa nih sebenarnya gitu. Tapi ketika saya refleksikan lagi, ternyata menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang kita lakukan dan dampak apa yang kita berikan. Nah, that's the point ya. Iya, itu ya. poinnya. Jadi Betul. ketika teman-teman ingin memotivasi diri, oh aku pengen jadi mahasiswa yang berdaya, ingin jadi mahasiswa yang berpotensi, yang berprestasi, maka dimulai dari apa yang saya berikan, apa yang saya bisa lakukan untuk sekitar, bukan dari aku pengen jadi Mapres dapat ini, karena pengen dapat ini, dapat gitu. privilege ini, itu bakal kecewa sih nanti Betul endingnya. banget, iya. Gitu sih. Keren banget Mbak Indah. Oke deh Mbak Indah. Nah, jadi Mbak Indah terus sekarang kesibukannya apa nih? Oke, sekarang kesibukan. Jadi saya tuh jadi talent di salah satu YouTube Bisa Quran Kids. Iya, YouTube channel YouTube Bisa Quran Kids. Itu tuh platform pembelajaran Quran untuk anak usia dini. Teman-teman mungkin bisa lihat juga ya, Bisa Quran Kids. Di sana saya jadi talent dan juga tim kreatif untuk mengembangkan metode-metode dan kegiatan-kegiatan untuk anak. Kemudian sekarang juga lagi merintis Kak, mohon doanya ya Kak, lagi merintis usaha di bidang edupreneur. Jadi saya pengen bikin media-media edukatif untuk anak-anak, dari mulai buku, flashcard, lagu, dan media-media lainnya. Mohon doanya mudah-mudahan tahun depan nih awal tahun bisa launching. Amin. Insya Allah. Iya, amin. Semoga makin sukses pokoknya. Amin, makasih banyak Kak. Oke, Mbak Indah boleh kasih kata-kata motivasi juga nih buat teman-teman supaya bisa terus semangat berprestasi. Silakan. Oke, pesannya buat teman-teman khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, penonton setia TV-mu, pesan dari saya, jika kamu tidak melakukan apa yang kamu cari, maka jadilah orang pertama yang melakukannya. Jangan pernah sepelekan rasa bosan, rasa jenuh, karena itu bisa menjadi bahan bakar kita untuk melakukan kreativitas dan melakukan banyak hal yang menarik dan produktif. Gitu. Itu sih. Oke, makasih banyak Mbak Indah. Sukses terus ya Mbak Indah. Amin, makasih banyak juga Kak sudah diundang di sini. Makasih juga untuk UHAMKA yang sudah membimbing saya sampai di titik ini. Amin. Baik Mbak Indah, terima kasih banyak, terima kasih dan terus berprestasi dan menginspirasi. Amin, terima kasih juga Kak. Ya. Baik pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan Teras TV-mu bersama UHAMKA dalam episode kali ini. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing dari mahasiswi berprestasi UHAMKA, yaitu dengan narasumber kita kali ini Mbak Indah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Vini Aliani bersama dengan Mbak Indah, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Teras TV-mu dalam episode-episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.